Shalom saudaraku, sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan pada malam ini, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, pada jam dan saat ini, kami bersyukur tuntunan kuasa surga menjadi bagian kami. Dan kami mau merenungkan firman-Mu sebelum kami beristirahat. Roh Kudus menuntun kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Oke, renungan malam kita pada saat ini dari pelajaran Sekolah Sabat berjudul Pandangan Alkitabiah. Hari Kamis tanggal 1 Desember. Sekali lagi pandangan Alkitabiah. Sebenarnya bagaimana pandangan Alkitabiah tentang hidup yang kekal atau tentang keabadian itu? Mari kita dengarkan penjelasannya. Kita harus mengingat bahwa hanya ketuhanan yang memiliki keabadian. Itu dalam 1 Timotius 6 ayat 15 sampai ayat 16. Dan merupakan juga satu-satunya sumber kehidupan. Hanya ketuhanan yang memiliki keabadian dan satu-satunya sumber kehidupan. Mazmur 36 ayat 9, Kolose 1 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-17. Ketika dosa memasuki dunia melalui kejahatan Adam dan Hawa, itu kita bisa baca dalam Kejadian pasal 3, mereka dan semua keturunan mereka, termasuk saya dan saudara, kita semua berada di bawah kutukan kematian fisik dan kehilangan karunia hidup yang kekal. Tetapi Tuhan kita yang pengasih menerapkan rencana keselamatan bagi umat manusia untuk mendapatkan kembali yang namanya kehidupan kekal. Kehidupan yang seharusnya menjadi milik mereka sejak awal. Paulus katakan, sama seperti Dia telah memilih kita di dalam Dia sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya di dalam kasih. Itu dalam Efesus 1 ayat 4. Rasul Paulus menjelaskan bahwa sama seperti dosa masuk ke dalam dunia melalui satu orang, yaitu Adam, dan kematian melalui dosa, demikian pula melalui satu-satunya manusia, Yesus Kristus, karunia atau anugerah hidup kekal tersedia bagi semua orang. Kita boleh baca dalam Roma pasal 5 ayat 12 sampai ayat 21. Paulus di sini sedang membuat referensi yang jelas tentang seorang Adam yang asli yang membawa dosa dan kematian ke dalam dunia ini. Seseorang tidak dapat memahami apapun dalam Alkitab tanpa Adam yang asli melalui pelanggaran yang membawa dosa dan kematian di dunia kita. Jadi, Rasul Yohanes juga menambahkan, yaitu kita dengarkan, Allah memberi kita hidup yang kekal, dan hidup itu ada di dalam anaknya Yesus Kristus. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak Allah, ia tidak memiliki hidup. 1 Yohanes 5 ayat 11 dan juga ayat 12. Nah, seluruh gambaran menjadi lebih jelas dalam terang pernyataan Yesus, bahwa setiap orang yang memandang kepada anak atau Yesus dan percaya kepadanya akan memiliki hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan mereka pada hari terakhir. Yohanes 6 ayat 40. Sebab siapa kebangkitan dan hidup? Yesus sendiri katakan, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yohanes 11 ayat 25. Ini berarti bahwa hidup yang kekal adalah karunia Allah melalui Kristus, dan yang dijamin pada saat ini, tetapi dinikmati sepenuhnya hanya setelah kapan? Hanya setelah kebangkitan terakhir orang-orang benar. Kesimpulan yang sederhana, jika hidup yang kekal hanya diberikan kepada mereka yang ada di dalam Kristus, maka mereka yang tidak ada di dalam Kristus, tidak ada di dalam Dia, tidak memiliki hidup yang kekal. 1 Yohanes 5 ayat 11 dan juga ayat 12. Nah, ini semua menyingkirkan teori keabadian jiwa yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau pandangan Alkitabiah. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu boleh menguatkan kami, boleh memberikan kesegaran rohani kepada kami. Sepanjang hari kami sudah beraktivitas, malam ini kami siap untuk beristirahat. Karunia kesehatan, istirahat yang nyaman menjadi bagian kami. Kami boleh bangun besok pagi dengan kekuatan yang baru, untuk juga bersyukur lewat renungan pagi bersama. Diberkatilah semua umat-umat Tuhan yang sudah beribadah bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beristirahat.